Dan salah satu bentuk kedurhakaannya kita sebagai penuntut ilmu kalau kita sudah berani menyalahkan apa yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita. Ketika terbetik di dalam hati kita bahwa kita lebih hebat daripada guru kita, maka seketika itu cahaya ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan lisan dan perbuatan guru kita itu dicabut keberkahannya. Dan ini pernah dibuktikan. Ya. Ini pernah dibuktikan oleh ulama-ulama dahulu. Ya. Gurunya mengatakan jangan dulu keluar berdakwah, kamu belum bisa. Tetapi dia menentang apa yang dikatakan oleh gurunya, sehingga pada saat dia berdakwah memberikan pengajian, tausiah, dia lupa apa yang pernah diajarkan oleh gurunya. Nah, inilah ya, melalui peringatan Maulid ini perlu kita tanamkan khususnya kepada kita semua para pelajar, saya juga termasuk seorang pelajar, bahwa jangan sekali-kali durhaka kepada guru. Ya, guru saya pernah mengatakan bahwa ya, dosa kepada kedua orang tua itu sangat besar, tapi 2 kali lipat dosanya kalau durhaka sama kepada guru. Apa alasan guru saya? Kalau orang tua kita itu hanya mendidik jasmani kita, tapi guru kita selain tugas mereka sebagai seorang pendidik juga beliau itu mengambil peran sebagai orang tua. Bukan hanya mendidik jasmani kita, tetapi juga mendidik rohani kita. Oleh karena itu seorang guru juga harus ya mensucikan diri sebelum mentransfer ilmu Allah kepada para murid-muridnya. Nah, ini seringkali saya ucapkan di acara momen-momen ceramah biasa atau peringatan-peringatan maulid atau takziah, bahwa sebelum kita menyampaikan ilmu Allah ke dalam hati para murid-murid kita, terlebih dahulu kita kawal diri kita dengan doa. Dalam artian kita sucikan diri kita dari dosa-dosa yang bisa menghalangi ilmu Allah itu masuk ke dalam hati para murid-murid kita. Murid-murid kita ini ibaratkan sebuah botol yang bergoyang, yang mau diisi dengan air. Kalau per botol itu selalu goyang, tidak akan bisa penuh. Ya, kalau botol itu selalu goyang, tidak akan bisa penuh dengan air. Bagaimana cara mendidiknya? Nah, inilah dididik dengan akhlakul karimah. Jadi seperti itu. Maka wajarlah orang-orang tua kita dahulu, guru-guru mengaji kita dahulu, kalau kita pergi mengaji disuruh angkat air, disuruh menyapu. Apa pelajaran yang ingin ditanamkan oleh guru-guru kita? Tidak ada lain hanyalah akhlak. Bagaimana kita bersabar, ikhlas di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kita kenal salah satu pondok pesantren yang dikenal unggul dalam baca kitab kuningnya, yaitu Pondok Pesantren Campalagiang. Itu saya dapat informasi sekamar saya, beliau juga adalah salah satu muridnya. Di situ ada seorang perempuan yang dulu pergi belajar ilmu saraf. Nah, ketika sampai di sana, dia sampaikan kepada kiai, tujuannya datang ke sini untuk belajar ilmu nahwu dan ilmu saraf. Tapi ketika sampai di sana, apa yang disuruhkan? Tidak usah kamu belajar, cukup kamu bikinkan teh semua guru-guru yang mengajar dan para santri yang datang belajar. Nah, itu yang dia buat. Dia paku apa yang disampaikan oleh Pak Kiai ini. Nah, setelah guru ini meninggal, ulama besar ini meninggal, siapa yang menggantikan? Bukan santri-santri atau santriwati yang belajar duduk bersama beliau, tetapi si pembuat teh ini. Nah, itu. Jadi di situ ada namanya, kita percaya yang namanya ilmu laduni. Nah, salah satu juga ulama besar, yaitu Guru Ta Profesor Dr. Andi Samsul Bahri Laganigo.
Beliau itu dalam sejarah pendidikan beliau adalah tamatan SMP. Ketika beliau mondok di pondok pesantren di DI Kabalanga, masuk di jenjang tingkatan alia, belajar kitab di masjid, beliau disuruh baca kitab. Beliau disuruh baca kitab. Sontak guru apa? Ya, guru ini guru Samsul Bahri kaget. Kita yang tidak punya dasar ilmu bahasa Arab kok tiba-tiba disuruh baca kitab. Ya, bagaimana caranya? Menurut keterangan dari guru dan orang tua saya, beliau cuma baca bismillah kemudian menangis. Terjadi hal-hal yang di luar nalar kita. Pada malamnya itu beliau dikasih mimpi. Beliau diajar semua kitab-kitab yang diajarkan oleh guru Kiai Haji Abdul Rahman Ambodale dalam satu malam. Pada saat subuh harinya, beliau langsung menggantikan Andre Guruta Kiai Haji Abdul Rahman Ambodale mengajar kitab kuning. Dan kitab yang diajarkan bukan kitab yang sembarang yang bisa orang mengajarkan, yaitu Syarhul Hikam. Itu kitab tentang tasawuf. Begitu yang namanya keberkahan ilmu pengetahuan. Intinya apa? Untuk mendapatkan keberkahan ilmu pengetahuan, yang lebih penting kita tanamkan pada peserta didik kita, khususnya juga kita para pendidik, adalah bagaimana berakhlakul karimah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi